Ya, selain dikenal sebagai musisi bertangan dingin, Charlie memang terkenal dengan kepeduliannya terhadap sesama. Sisi human interest-nya begitu terlihat menonjol. Lihatlah bagaimana ia dan sang istri begitu menikmati kebersamaannya dengan para anak kecil yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasihan aja, prihatin aja ngeliatnya. Dan anak-anak yang sekecil ini, mereka udah terlantar ya nih. Usai berbagi yang dihamili Anji. Sebelumnya, Wina memang sempat menyebut-nyebut nama Raline Shah, model video klip single Anji yang juga runner-up sebuah kontes kecantikan di Indonesia sebagai wanita selingkuhan Anji. Tweet saya yang isinya seperti ini, @erdian_aji, menghamili, tanda tanya, membatalkan pernikahan karena Raline, tanda tanya. Ternyata banyak sekali membawa asumsi-asumsi yang tidak benar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Raline dan keluarganya atas pemberitaan yang beredar yang berkaitan dengan masalah kami. Wina sadar dirinya bukan perawan ting-ting. Ia sudah menjanda dan memiliki 2 orang putra. Namun di sisi lain, Anji juga bukanlah seorang perjaka tulen. Meski belum pernah menikah, namun Anji sudah memiliki seorang anak hasil hubungannya dengan Sheila Marcia. Ingin sungguh aku bicara saat saja. Sebelum berpisah dari Wina, sejatinya Anji sempat menunjukkan keseriusan cintanya. Ya, insya Allah memang tahun ini. Insya Allah sih positif gitu. Harusnya, tapi kan nggak tahu kalau misalnya dikasih apa. Album ini adalah salah satu hal yang pengen gue kasih kalau misalnya memang nanti kita melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut lagi. September lalu, Anji bahkan memboyong Wina dan anak-anaknya untuk berlibur ke Singapura. Di sana, Anji tak ubahnya sebagai seorang pria sejati yang sempurna untuk dijadikan seorang suami. Sekarang kita lagi di Singapura dan lagi jalan-jalan. Ya deh, jalan-jalan ya deh. Adek keringetan. Lihat capek nggak? Capek deh. Serasa seperti apa kita kalau lagi kumpul gini? Serasa seperti keluarga. Kita udah sering begini sih ya, maksudnya kita udah Anji juga udah deket sama anak-anak. Sayang, di mata Wina, semua kasih sayang yang ditunjukkan Anji hanyalah kamuflase belaka. Kini ia hanya bisa menangis. 2 buah gaun pesta yang telah ia beli, hotel yang sudah ia pesan untuk resepsi, dan undangan pernikahan yang telah tersebar menjadi saksi bisu kekejaman cinta Anji terhadap dirinya. Saya sudah mulai mencetak undangan, saya sudah membuat 2 baju pernikahan, saya sudah melakukan DP ke hotel dan melakukan beberapa persiapan yang lainnya. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja melalui BBM. Jika Anji sibuk mengurusi pembatalan pernikahannya, Charlie justru sibuk menghibur anak-anak yang terbuang dari keluarga mereka. Di Jombang, Jawa Timur, Charlie lagi-lagi menunjukkan simpatinya pada sesama yang kekurangan. Seperti apa perjalanan titian kasih Charlie dengan para fansnya? Charlie terbenam dalam kepedihan, bukan karena polemik hengkangnya Charlie dari ST12. Charlie merasa masyghul karena nasib peri anak-anak terbuang yang sengaja disingkirkan orang tua mereka. Charlie tertegun dalam kemasgulan. Hati kecilnya perih bagai teriris sembilu. Bukan karena polemik kemunduran dirinya dari ST12. Kepedihan Charlie lantaran tak kuasa melihat nasib ribuan anak-anak terlantar yang sengaja disingkirkan orang tuanya.
Dengan penuh rasa kasih, Charlie yang memboyong sang istri Regina mencoba menyatukan hati dengan ribuan anak-anak yatim piatu di kota Jombang, Jawa Timur. Ya, selain dikenal sebagai musisi bertangan dingin, Charlie memang terkenal dengan kepeduliannya terhadap sesama. Sisi human interest-nya begitu terlihat menonjol. Lihatlah bagaimana ia dan sang istri begitu menikmati kebersamaannya dengan para anak kecil yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasihan aja, prihatin aja ngeliatnya. Dan anak-anak yang kecil ini, mereka udah terlantar ya nih. Usai berbagi kasih bersama anak-anak panti asuhan, Charlie dan Regina pun menutup perjalanannya di kota Jombang dengan mengunjungi kediaman Ibu Sinta Nuriyah, istri almarhum Gus Dur. Di depan mantan ibu negara tersebut, Charlie tak lupa untuk melantunkan sebuah lagu. Ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan semuanya. Lantas seperti apa kebahagiaan Angel, runner-up idola cilik ketika terpilih menjadi rekan duet David Foster di konser Hitman and Friends? Entah mimpi apa Angel. Jebolan idola cilik tersebut serasa mendapatkan durian runtuh ketika David Foster memilihnya untuk menjadi rekan duet di konser Hitman and Friends. Bak mimpi di siang bolong. Angel Martha Peters, runner-up idola cilik 2008, tidak menyangka jika dirinya bakal ditunjuk David Foster, sang musisi kenamaan dunia, untuk berduet bersamanya dalam konser Hitman and Friends. Sebelum berduet di acara konser tersebut, Angel nyatanya sudah lebih dahulu berduet di acara dahsyat RCTI beberapa waktu yang lalu. 3, 4. Kemarin itu menurut aku yang sudah terjadi kemarin itu adalah a new beginning ya, maksudnya a good start lah ya, karena mimpi aku itu akan nantinya adalah ingin menjadi penyanyi go internasional gitu ya. Menyambut SEA Games 2011, Hanung Bramantyo kembali menggarap sebuah film berjudul Pengejar Angin. Film yang berlatar belakang cerita masyarakat Sumatera Selatan ini bercerita tentang perjuangan putra seorang bajing loncat bernama Dapunta dalam meraih mimpi dan penemuan jati dirinya. Saya di sini berperan sebagai Dapunta. Dapunta ini adalah seorang anak lahat, dia juga anak seorang bajing loncat. Nah itu ada salah satu keluarga pendekar ya kan, pendekar bajing loncat di situ yang pengen kuliah, tidak diizinkan sama bapaknya karena bapaknya itu mengendaki si anak itu jadi pendekar seperti bapaknya. Seperti apa kelanjutan kisah serunya? Jangan lupa saksikan film Pengejar Angin yang akan tayang serentak di bioskop mulai 3 November 2011. Pengorbanan yang tinggi. Berita olahraga sudah menjadi kebutuhan. Tingginya minat masyarakat Indonesia akan berita olahraga baik nasional maupun internasional membuat TV berlangganan MNC Sky Vision meluncurkan channel unggulan MNC Sport. Saya merasa bahagia sekali pada hari ini bahwa akhirnya di Indonesia muncul juga dua buah langsung channel olahraga, channel khusus olahraga yang memang sudah lama kita tunggu.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.